Perkenalkan, nama saya Sarlide, NIM 21104173339, berasal dari jurusan S1 Manajemen, kelas M1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UAS hari ini. Pertanyaan yang pertama, kenapa perlu dilakukan otonomi daerah di Indonesia? Jelaskan. Jawabannya, karena dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek penyelenggaraan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan penerimaan negara dan pengeluaran negara? Jelaskan. Jawabannya, penerimaan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pengeluaran negara adalah uang yang dikeluar dari kas negara. Tempat penyimpanan uang negara ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Pertanyaan ketiga, bagaimana indeks pembangunan manusia atau IPM yang baik menurut Anda? Menurut saya, IPM yang baik ialah mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, serta merupakan strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Pertanyaan keempat, bagaimana kebijakan moneter Anda apabila terjadi inflasi di Indonesia? Jawabannya, dengan dijalankan pemerintah Indonesia untuk mengurangi laju inflasi dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan diskonton, pasar terbuka, cash ration, dan pembatasan kredit. Sementara itu, kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan. Baik, pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 5, pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda perekonomian Indonesia dalam era globalisasi saat ini? Menurut saya, dengan adanya kondisi saat ini menyebabkan gejolak dari suatu wilayah akan sangat mudah transmisi wilayah dalam yang singkat. Karena memberikan reaksi terhadap adanya gejolak perekonomian Indonesia dikatakan sebagai suatu tindakan yang lambat, mencegah atau membuat akan perekonomian keluar dari jalur merupakan hal yang baik yang dilakukan dan biaya lebih murah. Dengan itu, seluruh pelaku biaya dituntut untuk bersinergi dan mewaspadai seluruh gejolak yang mungkin dapat mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Terima kasih.